Plastik menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Sampah plastik sulit terurai dan terus menumpuk. Namun, melalui pendekatan sains dan teknologi, plastik bekas dapat diolah menjadi bahan-bahan yang lebih bermanfaat. Plastik tersusun dari polimer hidrokarbon. Ketika dipanaskan pada suhu tinggi tanpa oksigen, plastik mengalami proses pirolisis. Proses ini memecah rantai panjang menjadi molekul yang lebih sederhana. Uap yang dihasilkan kemudian didinginkan melalui proses destilasi untuk menghasilkan cairan yang menyerupai bahan bakar. Di video ini, kita akan menjelaskan bagaimana proses destilasi plastik bekas menjadi bahan bakar alternatif, serta prinsip ilmiah yang mendasarinya. Ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama ada reaktor pemanas, yang kedua adalah kondensor, yang ketiga selang penghubungnya, yang keempat wadah penampung hasil, serta bahan utamanya adalah plastik bekas, air, serta es batu yang sudah dicampur garam. Sebelum melakukan praktikum, mari kita dengarkan teknis yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Parlindungan MPD. Nanti pengamatannya mengikuti waktu ya. Nanti di sana yang bisa diukur adalah suhu. Dilihat di tetesan pertama serta volume yang dihasilkan. Jadi selama bekerja mohon Bapak Ibu meskipun bergantian intens kapan itu menetes itu harus diukur, harus dicatat durasi waktunya sama nanti volume yang dihasilkan setiap percobaan yang sudah dilakukan. Dari pengalaman kerja sebelumnya biasanya yang suka agak sulit itu adalah memperhatikan kapan itu berhenti, menetes dan kapan itu berhenti. Jadi biasanya ditunggu aja berjam-jam padahal itu sudah nggak menetes lagi. Jadi nanti mungkin setiap bahan nggak sama durasi waktu. Ada yang di 60 menit udah habis, udah nggak menetes. Ada yang di 50 menit, ada yang lebih dari itu. Jadi mungkin nggak akan sama waktunya, tetapi semua dicatat di setiap menit-menit. Begitu ya, paham Bapak Ibu. Nanti akan kami sediakan timbangan dan gelas ukur untuk mengukur bahan. Silakan, ada pertanyaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan plastik bekas, membersihkannya dan dikeringkan, serta memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Gunanya untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam tabung reaktor pemanas. Selanjutnya, plastik-plastik yang sudah dipotong akan ditimbang seberat 500 gram. Kita akan menggunakan wadah untuk penampung hasil, yaitu sebanyak 2 wadah, yang dibersihkan, dicuci bersih, dan dikeringkan. Selanjutnya, wadah-wadah tersebut akan dihubungkan pada selang penghubung dari reaktor pemanas. Reaktor pemanas mulai dihidupkan untuk mempercepat proses pelelehan. Langkah selanjutnya, plastik dimasukkan ke dalam reaktor. Langkah ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Plastik dimasukkan pelan-pelan dan reaktor sudah mulai dipanaskan untuk mempercepat proses pelelehan. Setelah semua plastik dimasukkan, reaktor ditutup dengan rapat dan kuat. Api mulai dibesarkan hingga mencapai suhu 300 sampai 500 derajat Celcius dengan alat pengukur suhu pada mulut reaktor pemanas. Nanti pas udah dibentuk kompornya digedein, apinya dikencengin, udah ditutup rapat. Selanjutnya kita akan menunggu plastik dalam reaktor pemanas akan meleleh dan menghasilkan uap hasil pemanasan yang dialirkan ke kondensor. Di kondensor, uap akan diubah menjadi cairan melalui pipa dengan melewati air dan es batu yang sudah dicampur garam. Proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Para praktikum harus melihat secara detail kapan waktu pertama menetes dan kapan waktu berhentinya tetesan. 8 9 Pada proses ini pula nantinya akan membentuk kurva di mana pada awal tetesan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan akan semakin cepat, serta kembali menjadi lambat pada waktu akhir percobaan. Ketelitian sangat diperlukan pada fase ini untuk menghindari kesalahan dalam percobaan. Para praktikum harus bekerja sama bergantian memantau dan menghitung jumlah tetesan dan suhu dalam waktu tertentu, karena pada fase ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Lama-kelamaan hasil bahan bakar akan menunjukkan perubahan warna, dari yang tadinya bening menjadi coklat hingga kehitaman. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan warna plastik yang digunakan. Ininya dicatat juga ya, walaupun tidak berubah, umurnya dicatat.
kita akan melakukan pemantauan jumlah tetesan, waktu yang digunakan, dan suhu yang didapatkan dalam percobaan ini hingga tetes terakhir. Jika hasil bahan bakar tidak lagi menetes, maka kita akan mematikan kompor dan tabung tidak boleh langsung dibuka. Kita harus mendinginkannya terlebih dahulu. Tahap selanjutnya dilakukan uji bakar pada hasil percobaan. Kamera. Ikut Pak. Uji hasil pirolisis yang menggunakan bahan baku plastik. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Aku kurang meriah kelompok ini.